Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Muhammad dari Sinar Maman yang terhormat Duta Berani dari Media selaku dari Direktur Utama Istana Pesantren Super Maupun Laluan Bida dan terus juga dengan Madrasah Sanawiyah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Laluan Bida dan terus juga dengan Mrs. Alfi selaku dari Kepala Madrasah Al-Quran Laluan Bida. Alhamdulillah alamin. Kali ini saya akan Zulkarnain Azhara dari kelas 18 Al-Quran Laluan Bida akan presentasikan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang hukum pewarisan sifat. Jadi hukum pewarisan sifat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada monohibrid dan juga dua itu adalah dihibrid. Nah, untuk penemunya itu memiliki nama sebentar. Jadi penemunya itu memiliki nama Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli petani dari Austria. Nah, Mendel atau Gregor Mendel dia itu mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan ditulis pada tahun 1866. Ya, yang mencatat hasil temuannya tentang Natural Science Society of Bern in Austria. Nah, beberapa tahun kemudian pada tahun 1900 para ahli botani itu meneliti kembali hasil penelitiannya dan menemukan kesimpulan bahwa kesimpulan yang sama tentang penelitiannya oleh Mendel. Nah, Mendel itu menggunakan contohnya itu dengan kacang kapri sebagai objeknya. Nah, Mendel itu juga dikenal sebagai orang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya, dia itu juga disebut dengan bapak genetika. Nah, pertama itu dapat apa sih dengan hukum Mendel itu? Apa sih yang dibahas di hukum Mendel? Nah, hukum Mendel itu dibagi menjadi dua, hukum Mendel pertama dan juga hukum Mendel kedua. Nah, untuk hukum Mendel pertama itu terdapat perselangan monohibrid atau satu sifat beda. Nah, pada penelitian kali ini Mendel itu masih menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya dan dengan menggunakan bunga kacang kapri yang berwarna putih dan juga warna ungu. Untuk yang pertama dia itu menemukan bahwa hasil dari penurunannya itu berwarna ungu semua. Nah, untuk yang kedua dia itu memiliki hasil perbandingan 3 berbunga ungu dan juga 1 berbunga putih. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Mendel atau hukum sekresi. Hukum sekresi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi sekresi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotipe suatu tanaman U besar dengan U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan juga gen U kecil. Nah, biar kita mengetahui gamet, kita tuh akan lebih mengetahui gimana sih caranya bagian persilangan monohibrida. Yang pertama itu dapat genotipe homozigot dominan yang U besar dengan U besar dan maka gennya itu adalah U besar dengan U besar. Jadi gamet untuk genotipe homozigot dominan U besar dengan U besar adalah U besar dan U besar. Meskipun gamet terbentuk sebanyak 2 dan sama U besar dan U besar, tapi pada persilangan dapat dituliskan 1 U saja. Yang kedua terdapat genotipe homozigot resesif. Nah, jadi gamet untuk genotipe homozigot resesif adalah U kecil dengan U kecil adalah U kecil dan U kecil, meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama U kecil dan U kecil, tapi pada persilangan dapat dituliskan 1 U kecil saja. Yang ketiga dapat genotipe heterozigot. Nah, jadi gamet untuk genotipe heterozigot. Hei, Putri. Nggak tahu. Oke. Jadi gamet homozigot resesif adalah genotipe heterozigot U besar dan U kecil adalah U besar dan U kecil. Gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan tidak sama U besar dan U kecil. Oleh karena itu pada persilangan semua gamet ditulis. Yang kedua terdapat persilangan dihibrid atau dua sifat yang berbeda.
Jadi, setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu putih, selanjutnya Mendel itu mencoba mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat yang berbeda. Salah satunya itu berbiji bola dan berbiji kuning. Nah, agar bisa memahami persilangan di hibrida, kita harus mempelajari terlebih dahulu cara menentukan gamet pada persilangan tersebut. Yang pertama itu dengan genotipe homozigot dominan, misalnya B besar dengan K besar dengan K besar, gen B besar pengode bentuk bulat dengan gen K pengode warna kuning. Gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotipe homozigot dominan B besar, K besar dengan K besar adalah 4 gamet dengan genotipe B besar dan K besar. Genotipe homozigot resesif adalah B kecil, K kecil, dan K kecil. Gen B pengode bentuk keriput sedangkan gen K pengode warna hijau. Gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotipe homozigot resesif B kecil, K kecil, dan K kecil adalah 4 gamet dengan genotipe BK. Genotipe heterozigot misalnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, gen B pengode bentuk bulat, gen B bentuk keriput, gen K pengode warna kuning, dan K pengode warna hijau. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya kira cukup pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.